Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Apriliana. Di sini saya PJ Matif 1 di kelas kalian, dan materi di pertemuan pertama ini akan membahas himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan dari benda atau objek-objek tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, cara pengumpulan objek-objek tersebut berdasarkan sifat atau karakteristik yang sama, atau bisa juga berdasarkan aturan tertentu atau sesuatu yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, notasi himpunannya, biasanya himpunan itu ditulis menggunakan huruf besar atau kapital, sementara untuk elemen atau anggotanya itu dituliskan menggunakan huruf kecil. Dan untuk menyatakan suatu himpunan, itu biasanya ditandai dengan simbol kurung kurawal. Nah, di bawah ini ada beberapa simbol yang biasa dipakai dalam himpunan. Yang pertama, di sini ada kurung kurawal yang menandai ini simbol dari himpunan kosong. Yang kedua, ada bentuknya seperti U. Ini merupakan simbol dari gabungan. Dan yang ketiga, di sini ada simbol yang seperti huruf N. Ini merupakan simbol dari irisan. Yang keempat, di sini ada 4 simbol. Simbol yang pertama itu menandai simbol dari subhimpunan. Yang kedua itu dari himpunan sejati. Yang ketiga superhimpunan. Yang keempat ini simbol dari superhimpunan sejati. Nah, simbol yang selanjutnya di sini ada A pangkat C. Ini merupakan simbol dari komplement. Dan yang keenam, di sini ada P buka tutup kurung A. Ini merupakan simbol dari himpunan kuasa. Nah, di sini ada bentuk penulisan himpunannya. Bentuknya ada 2. Yang pertama ada bentuk pendaftaran atau tabular form, yaitu dengan menuliskan semua elemen di himpunan tersebut di dalam kurung kurawal. Nah, contohnya di sini ada himpunan A. Dia memiliki elemen yaitu Jakarta, Palembang, dan Mataram. Dan yang kedua di sini ada himpunan X, elemennya itu ada 1, 3, 5, dan seterusnya. Gitu. Nah, lanjut ke bentuk yang kedua. Di sini ada bentuk pencirian atau set builder form, yaitu dengan menuliskan sifat atau ketentuan mengenai elemen himpunan tersebut. Nah, contohnya di sini ada himpunan B. Ketentuan elemennya itu X sedemikian X sehingga X adalah bilangan ganjil. Jadi, elemen dari himpunan B ini merupakan bilangan ganjil, yaitu dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Gitu. Nah, contoh yang kedua di sini ada himpunan Z. Ketentuan elemennya yaitu X sedemikian X sehingga X adalah kota di Pulau Jawa. Jadi isi elemennya ini itu kota-kota yang ada di Pulau Jawa seperti Surabaya, Malang, Bekasi, terus Kebumen, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, lanjut di sini ada macam-macam himpunan, ada 5 macam. Yang pertama ini ada himpunan berhingga atau finite set. Himpunan ini merupakan himpunan yang jumlah elemennya tuh berhingga atau terbatas. Contohnya di sini ada himpunan A. Dengan ketentuan elemennya tuh X sedemikian X sehingga X adalah 3 bilangan ganjil pertama. Jadi elemen dari himpunan A ini merupakan 3 bilangan pertama dari bilangan ganjil, yaitu jawabannya 1, 3, dan 5. Kayak gitu. Lanjut ke contoh yang kedua, ada himpunan B. Ketentuan elemennya itu X sedemikian X sehingga X itu lebih dari 5 dan kurang dari 15. Dan X-nya adalah bilangan genap. Jadi elemen dari himpunan B ini merupakan bilangan genap yang nilainya tuh lebih dari 5 dan kurang dari 15. Maka elemennya adalah 6, 8, 10, 12, dan 14 gitu. Nah, lanjut yang kedua yaitu himpunan tak terhingga atau infinite set. Himpunan ini adalah himpunan yang jumlah elemennya itu tidak terhingga atau tidak memiliki batas.
Contohnya di sini ada himpunan A, di mana ketentuan dari elemennya adalah X, sedemikian X sehingga X adalah bilangan genap yang lebih dari 2. Gitu. Jadi elemen dari si himpunan A ini merupakan bilangan genap yang nilainya lebih dari angka 2. Yaitu ada 4, 6, 8, 12, 14, 16 dan seterusnya. Nah, di contoh yang kedua juga sama. Namun di contoh yang kedua ini menggunakan bilangan asli yang lebih dari 5. Maka elemennya dari himpunan B ini adalah 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Gitu. Nah, lanjut yang ketiga, di sini ada himpunan kosong atau void set. Ini adalah himpunan yang tidak memiliki elemen. Nah, contohnya di sini ada himpunan E, di mana memiliki ketentuan elemennya itu X sedemikian X sehingga X pangkat 2 adalah 16 dan X-nya merupakan bilangan ganjil. Nah, di sini kita cek dulu sebelum dapetin elemennya. Apakah si X yang ini itu bilangan ganjil atau tidak? Nah, angka berapa jika dipangkatkan itu hasilnya 16? Nah, 4 kan? 4 pangkat 2 dengan hasil 16, ya kan, karena 4 kali 4 sama dengan 16 dan 4 ini merupakan bilangan genap, ya kan. Maka kondisi yang di sini salah kan, karena hasil yang didapat di sini 4 sedangkan di sini kondisinya X-nya itu harusnya ganjil, berarti salah kan. Nah, karena salah makanya di sini himpunannya kosong, jadi dia tidak memiliki elemen gitu. Nah, kita lanjut ke yang keempat. Di sini ada himpunan bagian atau subset. Himpunan ini merupakan himpunan yang semua elemennya ada pada himpunan lain. Contoh, di sini ada 2 himpunan, himpunan A dan B. Himpunan A memiliki elemen angka 3, 4, 5, 6 dan B memiliki elemen angka 2 sampai dengan 10. Maka dapat dinyatakan bahwa himpunan A merupakan subset dari himpunan B karena semua elemen yang ada di himpunan A itu terdapat di dalam himpunan B. Gitu. Nah, sedangkan si B ini merupakan subset dari himpunan A karena elemen dari himpunan B ini mengandung semua elemen dari si himpunan A. Gitu. Nah, lanjut ke himpunan semesta atau universal set. Nah, himpunan ini merupakan himpunan yang mencangkup semua himpunan yang sedang dibicarakan. Contoh, di sini ada 3 himpunan, ada himpunan A, B, dan C. Dan masing-masing himpunan ini sudah memiliki elemen seperti ini. Maka elemen dari himpunan semestanya ini atau himpunan S-nya ini itu terdiri dari elemen-elemen dari himpunan A, B, dan C. Semua digabungin menjadi 1. Gitu. Nah, lanjut di sini ada diagram Venn. Diagram Venn ini adalah diagram yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika antara sekelompok himpunan. Nah, di bawah ini ada contoh diagram Venn-nya. Dalam diagram Venn, persegi panjang ini dinyatakan sebagai himpunan semesta. Sedangkan yang lingkaran ini dinyatakan sebagai himpunannya. Nih, ini himpunan P dan ini himpunan Q. Nah, sedangkan titik-titik yang ada di dalam lingkaran ini dan di dalam kotak ini merupakan elemen dari himpunannya gitu. Nah, ini penyajiannya untuk diagram Venn. Di sini udah ada 3 yang diketahui, 3 himpunan, ada himpunan S, P, dan Q. Himpunan S ini merupakan himpunan semesta yang elemennya terdiri dari angka 0 sampai dengan 9, dan himpunan P ini elemennya terdiri dari angka 0 sampai dengan 4, dan himpunan Q elemennya terdiri dari 5, 6, dan 7. Nah, untuk penyajian diagram Venn-nya seperti gambar yang ini.
Jadi kalau dilihat dari diagramnya yang di sini, elemen dari himpunan Q ini itu diletakkan di dalam lingkaran ini atau kurva si pi-nya ini. Sedangkan elemen dari himpunan Q diletakkan di dalam lingkaran Q ini atau kurva si Q ini. Gitu. Nah, di luar lingkaran atau di dalam persegi panjang ini kan ada elemennya ya. Elemen 9 dan 8 ini merupakan anggota himpunan semesta yang tidak menjadi anggota dari himpunan P dan Q gitu, makanya letaknya itu di luar dari lingkaran. Nah, kalau misalnya kalian lihat nih diagramnya, himpunan P dan Q ini tidak ada elemen yang sama, ya kan? Maka dapat dikatakan bahwa P atau si Q ini itu merupakan himpunan yang saling lepas, tidak ada ikatannya satu sama lain, kayak gitu. Nah, lanjut ke operasi himpunan. Di sini ada 4 operasi. Yang pertama ini ada gabungan atau union. Operasi ini digunakan untuk menggabungkan elemen-elemen menjadi satu dan disimbolkan seperti huruf U seperti ini. Dan notasi pembentuknya itu A gabungan B adalah X sedemikian X sehingga X merupakan elemen dari A atau elemen dari himpunan B. Gitu. Nah, di sini ada contohnya, ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A memiliki elemen 1 dan 2, himpunan B memiliki elemen 1, 3, 5, dan 7. Maka jika ditanya A gabungan U, maka elemennya itu terdiri dari 1, 2, 3, 5, dan 7. Nah, lanjut yang kedua, di sini ada irisan atau intersection. Operasi ini digunakan untuk mengambil elemen yang ada di kedua himpunan gitu. Dan simbol dari operasi ini itu seperti huruf N kecil kayak gini, dan notasi pembentuknya itu A irisan B adalah X sedemikian X sehingga X merupakan elemen dari A dan elemen dari B gitu. Nah, contohnya di sini ada himpunan A dan B dengan elemen himpunan A 1, 2, 3 dan B elemennya 1, 3, 5, 7. Maka irisannya adalah 1 dan 3 karena 1 dan 3 ini merupakan elemen yang ada di antara himpunan A dan himpunan B gitu. Nah, lanjut operasi yang ketiga yaitu selisih atau different. Operasi ini digunakan untuk mengambil semua elemen yang tidak ada di himpunan lain gitu. Nah, simbolnya itu tanda kurang seperti ini. Notasi pembentuknya itu A selisih B adalah X sedemikian X sehingga X merupakan elemen dari himpunan A dan bukan elemen dari himpunan B gitu. Dan di sini contohnya ada himpunan A yang elemennya terdiri dari huruf A, B, C, dan D, dan himpunan B elemennya terdiri dari B, D, F, dan E. Maka selisih dari himpunan A dan B adalah AC karena AC ini merupakan elemen dari himpunan A yang tidak terdapat di dalam himpunan B gitu. Nah, contoh lain di sini ada B selisih A, maka jawabannya FE. Kenapa? Ya karena si FE ini itu ada di dalam himpunan B tetapi tidak ada di dalam himpunan A gitu. Jadi selisih ini tuh mengambil yang ada di himpunan awal ini, yang ini kayak gini, tetapi tidak ada di himpunan lainnya gitu. Nah, lanjut yang terakhir ada komplement. Komplement ini digunakan untuk mengambil semua elemen himpunan semesta yang tidak ada di dalam himpunan A-nya gitu. Nah, simbolnya ini kalau nggak A kutip ya A pangkat C, tapi rata-rata yang digunakan itu A pangkat C ini.
Dan notasi pembentuknya itu A komplement adalah X sedemikian X sehingga X merupakan elemen dari S tetapi bukan elemen dari si himpunan A. Nah, ini ada contohnya. Di sini ada 3 himpunan. Ada himpunan U yang memiliki elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan himpunan A memiliki elemen 1, 2, dan 3, dan himpunan B memiliki elemen 1, 3, 5, dan 7. Jika ditanya A komplemennya, maka jawabannya adalah 4, 5, 6, 7. Kenapa? Karena 4, 5, 6, 7 ini termasuk elemen dari himpunan U, tetapi tidak ada di elemen himpunan A gitu. Nah, begitupun jika ada pertanyaan B komplement, maka jawabannya 2, 4, 6. Kenapa? Ya karena 2, 4, 6 ini itu ada di himpunan U, tetapi elemennya tidak ada di himpunan B. Seperti itu. Nah, materinya sudah habis. Mungkin itu saja di pertemuan pertama yang bisa saya jelaskan. Maaf kalau misalnya muter-muter atau ada salah, nanti tolong dikoreksi aja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.